Iran kehilangan kendali di laut ketika muncul di pusat serangan yang membakar dan menenggelamkan kapal India Hadi Ali di dekat Oman. Sementara krisis di Teluk semakin memanas pada hari Jumat, 15 Mei 2026. Kapal tersebut menempuh rute komersial dengan 14 awak di dalamnya. Ketika kapal itu terkena serangan, kapal tersebut terbakar dan akhirnya tenggelam di wilayah yang sangat penting bagi minyak, perdagangan, dan keamanan berbagai negara. Tidak ada yang meninggal, karena penjaga pantai Oman berhasil menyelamatkan semua awak kapal, tetapi kerusakan politiknya sangat besar. Teheran mencoba menjadikan rasa takut sebagai senjata, dengan menargetkan jalur kapal sipil tepat pada saat Donald Trump menekan agar jalur tersebut tetap terbuka dan membongkar pemerasan itu. Apa yang sebelumnya hanya ancaman dalam pidato, kini berubah menjadi aksi nyata di laut. Sebuah kapal raksasa ditenggelamkan, kapal lain disita di dekat Uni Emirat Arab, dan sebuah rezim berusaha menunjukkan kekuatan sambil memperlihatkan keputusasaan, isolasi, dan kehilangan kendali. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real-time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Iran telah memicu krisis yang berbahaya. Di laut, setelah kapal India Hadi Ali diserang di dekat Oman, kapal itu terbakar dan tenggelam saat berlayar dari Somalia menuju Sharjah di Uni Emirat Arab. Kasus ini sudah menjadi tanda lain bahwa Teheran telah mulai melakukan provokasi secara terbuka. Itu bukan kapal perang, bukan pangkalan militer, bukan kapal yang menyerang wilayah Iran. Itu adalah kapal sipil dengan awak asal India yang terkena serangan di wilayah di mana rezim mencoba mengubah jalur pelayaran. India menyebut insiden ini tidak dapat diterima dan detail ini penting karena New Delhi biasanya tidak terlibat dalam krisis maritim dengan kata-kata kosong. Ali tidak sedang dalam misi militer melawan Iran, dia sedang dalam perjalanan komersial. Dan disitulah kasus ini menjadi lebih serius. Ketika sebuah kapal sipil menjadi sasaran di tengah perselisihan yang melibatkan Teheran, Washington, Israel, dan perebutan kendali atas jalur-jalur di Teluk, pesannya bagi semua pemilik kapal sangat jelas. Melewati wilayah tersebut, sekarang jadi lebih mahal, lebih berisiko, dan lebih tidak stabil. Tekanan meningkat karena hampir pada waktu yang sama, kapal lain disita di dekat Fujairah, Uni Emirat Arab. Kapal itu sedang berlabuh sekitar 38 mil laut dari pelabuhan ketika sekelompok orang yang tidak berwenang naik ke kapal dan kapal tersebut mulai bergerak menuju perairan Iran. Sumber maritim mengidentifikasi kapal tersebut sebagai Rui Chuan berbendera Honduras. Artinya, dalam beberapa jam saja, wilayah tersebut menyaksikan satu kapal diserang dan ditenggelamkan di dekat Oman dan satu lagi diambil alih di dekat pantai Uni Emirat Arab. Pola ini tidak tampak seperti kecelakaan yang terisolasi, melainkan seperti rangkaian yang sudah diperhitungkan untuk menguji sampai sejauh mana Barat mau menerima tekanan. Rezimen Iran mencoba menjual sikap ini sebagai bentuk pertahanan kedaulatan, tetapi kenyataannya menunjukkan hal lain. Teheran sedang menggunakan laut sebagai panggung untuk menakut-nakuti. Pejabat Iran terus mengulangi bahwa Selat Oman adalah milik Iran dan kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat bisa menjadi target penyitaan. Ketika ancaman politik mempengaruhi harga pengiriman dan risiko bagi awak sipil, itu bukan lagi sekedar gertakan dalam negeri, melainkan berubah menjadi krisis internasional. Gedung Putih sudah menganggap jalur tersebut sebagai titik sentral. Donald Trump dalam pertemuan dengan Xi Jinping di Beijing menjadikan pembukaan Selat Hormuz sebagai isu strategis. Jika Tiongkok ingin minyak tetap mengalir, jika India ingin kapalnya terlindungi, jika negara-negara Arab ingin mengekspor energi, dan jika Barat ingin menghindari lonjakan harga, tidak ada yang bisa membiarkan Iran bertindak seolah-olah sebagai pemilik jalur vital tersebut. Disitulah Trump mendorong Teheran ke posisi terjepit. Iran mencoba menunjukkan kekuatan dengan menenggelamkan dan menyita kapal, tetapi pada akhirnya justru memperlihatkan bahwa mereka harus menciptakan rasa takut di laut untuk menutupi hilangnya kekuatan militer, di darat, di udara, dan di wilayahnya sendiri. Di Kongres Amerika, Laksamana Brad Cooper, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, menegaskan gambaran ini dengan mengatakan bahwa kemampuan militer Iran telah berkurang secara dramatis setelah operasi Epic Fury. Menurutnya, basis industri pertahanan Iran untuk drone, rudal, dan angkatan laut telah menurun sebesar 90%, dan angkatan laut Iran mungkin membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk mulai membangun kembali. Pernyataan ini membantu menjelaskan situasinya.
Sebuah rezim dengan struktur militer yang telah terkena dampaknya berusaha mengimbangi kelemahan tersebut dengan tindakan mengejutkan, serangan tidak langsung, dan ancaman terhadap jalur perdagangan. Ini adalah tindakan dari seseorang yang ingin terlihat seperti raksasa di lautan, tetapi sebenarnya sedang berusaha menyembunyikan kerusakan akibat pemboman dan hilangnya kemampuan. Langkah selanjutnya ada di tangan Washington, sekutunya, dan negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut. Tanggapan bisa berupa pengawalan laut, pengawasan udara, tekanan diplomatik, sanksi baru, dan jika terjadi eskalasi lagi, serangan langsung terhadap titik-titik yang digunakan untuk meluncurkan drone atau rudal. Setelah serangan itu, pesawat intelijen Amerika Serikat muncul di langit Teluk Persia, dekat pantai Uni Emirat Arab dan menuju ke wilayah ketegangan dengan Iran. Kehadiran pesawat RC-135 Rivet Joint menunjukkan bahwa Washington mulai memetakan sinyal, komunikasi, dan kemungkinan titik peluncuran yang terkait dengan aksi terhadap kapal tersebut. Dalam praktiknya, setelah sebuah kapal sipil tenggelam ke dasar laut dan kapal lainnya dibawa menuju perairan Iran, Amerika Serikat mulai memperlakukan insiden tersebut sebagai peringatan militer yang nyata, berusaha memahami siapa yang mengordinasikan serangan itu, dari mana ancaman itu berasal, dan apa langkah Teheran selanjutnya. Israel juga memantau dengan waspada karena setiap gerakan Iran di laut berkaitan dengan perang yang lebih besar di Timur Tengah. Jika Teheran terus bertaruh pada provokasi, itu membuka peluang untuk sebuah respons. Sejarah menunjukkan bahwa Iran sudah pernah menggunakan tekanan seperti ini sebelumnya. Pada tahun 2019, Garda Revolusi menyita kapal tanker Inggris Stena Impero di Selat Hormuz, dan kapal tersebut berada di luar kendali awaknya. Pada saat itu, kasus tersebut meningkatkan ketegangan dengan Inggris, menarik perhatian Trump, dan mempengaruhi harga minyak. Pada tahun 2021, kapal tanker Mercer Street yang terkait dengan sebuah perusahaan yang dikelola oleh orang Israel diserang di dekat Oman dan 2 awak kapal tewas, 1 orang Inggris dan 1 orang Rumania. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa Raja Ali masuk dalam rangkaian ini sebagai peringatan yang lebih serius lagi karena menenggelamkan kapal sipil meskipun tanpa korban jiwa, menempatkan nyawa para pekerja biasa dalam permainan kekuatan antara rezim, perdagangan global, dan kekuatan militer. Negara-negara lain sudah memahami bahwa serangan terhadap kapal dagang tidak bisa dianggap sebagai masalah lokal. Di Laut Merah, kelompok Houthi dari Yaman menyerang kapal-kapal dan memaksa Amerika Serikat serta Inggris untuk merespons dengan serangan udara terhadap target-target militer. Perbedaannya sekarang adalah fokus kembali ke Iran, sebuah kekuatan regional yang berusaha mengendalikan narasi dan mengintimidasi siapapun yang melintasi teluk. Negara-negara tidak hanya membahas diplomasi, mereka juga membahas energi, makanan, ongkos angkut, inflasi, dan keamanan awak kapal. Itulah sebabnya tenggelamnya Raja Ali tidak hanya menjadi urusan Oman. Hal itu menyebarkan ketegangan ke New Delhi, Washington, Tel Aviv, Beijing, London, dan ke setiap ibu kota yang bergantung pada kapal-kapal yang bisa lewat dengan bebas. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.